Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan physiological reflex, di mana respon pada physiological reflex ini termasuk ke dalam normal respon. Yang pertama itu adanya pemeriksaan bicep reflex, di mana pada pemeriksaan reflex ini juga dibutuhkan reflex hammer. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bicep reflex. Ibu bisa relax ya Bu. Itu saya akan menginstruksikan pasien untuk relax. Bu bisa relax dulu. Bisa tarik nafas ya Bu. Baik Bu. Ibu, sekarang saya akan memposisikan tangan Ibu. Saya akan memposisikan tangan pasien dengan sudut 90 derajat dan sedikit fleksi di bagian elbow joint-nya. Baik ya Bu, sedikit difleksikan, dan saya akan memposisikan tangan pasien di dekat abdominal area di sini. Kemudian saya akan mencari bagian cubital fossa, di mana saya juga akan melihat di mana bicep reflex ini dilakukan kurang lebih sekitar 1-2 cm dari fossa cubitalis. Kemudian saya akan menaruh jari telunjuk saya di dekat bicep tendonnya. Kemudian saya akan mengetukkan dengan menggunakan reflex hammer. Baik, pada pasien ini refleksnya itu termasuk normal, di mana refleks normal ini adalah terdapat kontraksi dari bicep muscle dan adanya fleksi dari bagian elbow. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan ke sisi sebelahnya. Saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya dengan posisi tangan yang sama. Agak bisa dengan posisi tangan yang sama. Kemudian saya akan mengetuknya di sini. Baik, jika sudah, refleks pada pasien ini normal karena refleks dari kanan dan kirinya itu sama dan sesuai. Kemudian, jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan tricep reflex, di mana pada pemeriksaan refleks tricep ini saya akan memfleksikan elbow dengan sudut 90 derajat dan sedikit mengelevasikan dari elbow joint-nya sendiri, dan saya akan melihat di bagian, Ibu boleh dinaikkan dikit. Di bagian sini, di bagian dekat elbow joint-nya terdapat tonjolan tulang ulna, di mana 1-2 jari di atas tulang ulna ini terdapat tricep tendon, dan saya akan memukulkan dengan reflex hammer di bagian sana dan tidak perlu dilindungi oleh tangan. Baik, pada pasien ini Ibu boleh turun. Refleksnya ini normal karena terdapat refleksnya itu ada ekstensi dari elbow dan kontraksi dari tricep muscle, dan saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelumnya. Agak dinaikkan sedikit. Baik, sisi yang sebelahnya juga normal. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan brachioradialis reflex, di mana dengan posisi brachioradialis reflex ini saya akan melihat pada respon yang normal ini tangannya akan sedikit supinasi dan terdapat kontraksi dari brachioradialis, di mana saya akan memposisikan, saya akan memegang tangan pasien dari lower arm-nya. Kemudian saya akan sedikit menutup dengan jari saya. Kemudian saya akan memukulkan reflex hammer-nya. Baik, pada pasien ini respon yang sebelahnya normal, dan saya akan melakukan pemeriksaan di yang sebelahnya. Agak sedikit berat ya. Baik, pada pasien ini responnya itu normal, baik kanan maupun kirinya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan knee jerk reflex atau patellar reflex, di mana saya akan memfleksikan tungkai pasien di bagian knee joint dan memposisikan tangan saya di bawah knee-nya. Kemudian Ibu bisa relax ya Bu. Ibu bisa ditaruh saja kakinya di tangan saya. Kemudian di sini terdapat tonjolan dari bone patelanya, dan saya akan kurang lebih 1-2 jari di bawah patella bone terdapat tendon. Kemudian saya akan memukulkan di sana. Dan saya akan membandingkan ke yang sisi sebelahnya. Baik, pada pasien ini responnya normal, yaitu ekstensi dari bagian lower leg-nya, baik sisi kanan maupun sisi kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Achilles tendon reflex atau ankle tendon reflex, di mana saya akan
menumpangkan kaki pasien, baik Bu, dengan posisi dorsifleksi. Ibu bisa agak tenang, relax ya Bu. Kemudian saya juga akan agar bagian Achilles tendonnya ini terlihat dan dipukulkan di bagian sana. Baik Bu. Kemudian saya akan membandingkan ke sisi yang sebelahnya. Bentar ya Bu. Baik, respon pasien ini baik kanan maupun kiri adalah seimbang, yaitu terdapat lantar fleksi dari footnya sendiri. Kemudian saya akan memeriksakan superficial reflex atau abdominal reflex, di mana saya akan meminta pasien untuk sedikit membuka bajunya di bagian abdomen. Ibu nanti boleh sedikit membuka bajunya ya Bu di bagian abdomen. Kemudian saya akan sedikit memberikan goresan secara halus kepada di kulit pasien di bagian abdomen secara pelan-pelan dengan menggunakan bagian belakang dari reflex hammer. Kemudian saya akan menggoreskan dengan arah dari lateral ke medial menuju ke midline di arah dekat umbilical. Di mana posisinya ini diberikannya itu yang pertama, punten ya Bu, di atas umbilicus, kemudian di pinggirnya, di bagian dan selevel, dan juga di bawahnya. Dimana yang dilihat pada respon ini adalah pergerakan dari umbilicus sedikit ke bagian gerak arah rangsangan. Kemudian jika sudah, saya akan melakukan pemeriksaan pathological reflex, dimana jika terdapat respon pada pasien artinya terdapat abnormalitas pada pasien. Dimana pathological reflex ini biasanya di lower extremities diproduksinya itu dengan extensor plantar response yang merupakan dua respon yang terdiri dari extension dari hallux yaitu first digit of toes, extension dari ibu jari yang lain, dan akan membentuk seperti kipas. Ini untuk semua respon kecuali di bagian Rossolimo dan Mendel Best-Proof reflex yang hasilnya adalah kontraksi dari bagian ibu jari. Yang pertama, saya akan melihat apakah terdapat Babinski sign atau Babinski reflex, di mana saya akan memegang kaki pasien di bagian ankle. Baik, jika sudah, maka saya akan menstimulasi dengan sedikit memberi goresan di bagian lateral aspek dari sole dari foot dengan posisinya itu menggunakan ujung reflex hammer dari lateral plantar ke base dari toe. Punten ya Bu, itu boleh naik dikit Bu, agak tertutup ya Bu. Kemudian saya akan memegang ankle-nya dan saya akan memberikan stimulusnya ini secara perlahan, karena jika terlalu keras maka akan malah memberikan stimulus dari pain. Kemudian saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Kemudian pada pasien ini tidak terdapat Babinski sign positif. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan Chadwick reflex, di mana Chadwick reflex ini mirip dengan pemeriksaan Babinski sign, namun lokasinya ini berada di dorsal dari posterior ke anterior ke bagian head dari metatarsal bone. Punten ya Bu, bisa relax Bu. Saya akan membandingkan ke sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien juga tidak terdapat Chadwick sign. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Oppenheim reflex, di mana pada Oppenheim reflex ini saya akan menggunakan tangan saya dengan memposisikan jari telunjuk dan jari tangan saya seperti ini. Kemudian saya akan melakukan sedikit mengurut, Bu, nanti saya akan sedikit mengurut ya Bu, dari bagian atas, dari bagian bawah patella hingga ke pergelangan kaki. Baik, pada pasien ini juga Oppenheim refleksnya itu negatif. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan Gordon reflex, di mana pemeriksaan Gordon reflex ini adalah saya akan sedikit memijat dari gastrocnemius muscle-nya. Punten ya Bu, ya relax aja Bu. Kemudian saya akan memeriksakan sisi yang sebelahnya. Baik, setelah itu saya akan membandingkan baik sisi kanan maupun kiri. Pada pasien ini pun normal karena tidak terdapat Gordon reflex. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Schaefer reflex,
dipijat di bagian Achilles tendonnya. Kemudian saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien ini pemeriksaan refleksnya ini juga negatif. Kemudian saya akan memberikan pemeriksaan Rossolimo reflex. Di mana pemeriksaan Rossolimo reflex ini saya akan memperkusikan bagian anterior dari plantar pedis. Kemudian saya akan melihat apakah terdapat kontraksi dari ibu jari, di mana di ketuknya ini diperkusikan di base dari toes-nya. Benar ya, Bu? Ya, kemudian saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien ini juga tidak terdapat kontraksi dari ibu jari. Kemudian akan terdapat pemeriksaan yang selanjutnya Mendel-Betschrup, yaitu dilakukan di dorsal di bagian anterior aspek dari dorsalis pedis, dan saya akan melakukan pemeriksaannya juga dengan memperkusikan dengan reflex Hammer. Ya, Bu. Kemudian saya akan membandingkan dari sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien juga tidak terdapat kontraksi dari ibu jari. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Hoffman dan Kramer reflex, di mana saya akan meminta pasien, ibu tangannya boleh seperti ini, dengan jari tengahnya ini sedikit mengarah ke atas, sedikit. Kemudian saya akan memposisikan jari tengah ini sedikit fleksi. Kemudian saya akan memberikan respon yang pertama itu untuk Hoffman reflex, di mana saya akan sedikit memberikan stimulus berupa menggerakkan terminal falang ke arah bawah. Kemudian saya akan memberikan respon untuk Kramer reflex, di mana saya akan memberikan stimulus dari terminal falang ini ke arah atas. Baik, pada pasien ini Hoffman dan Kramer reflexnya ini negatif karena pada saat saya memberikan stimulus tidak terdapat kontraksi dari jari-jari yang lainnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan post-primitive reflex yang biasanya terdapat di bayi maupun di orang tua yang berusia di atas 70 tahun. Namun biasanya pada orang tua 70 tahun pun termasuk abnormal. Kemudian yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan glabellar reflex, di mana saya akan sedikit mengetuk, ibu boleh tiduran kembali, Bu. Sedikit mengetuk di bagian antara alis, yaitu di atas dari nose bridge dan di sekitar midline. Dan saya akan mengetuknya ini di luar dari arah lapang pandang pasien seperti ini. Kemudian yang dilihat adalah berapa kali pasien mengedipkan dari kelopak matanya. Jika pasien mengedipkan lebih dari 8 kali maka termasuk abnormal dan terdapat glabellar sign. Namun pada pasien tidak terdapat glabellar sign, yaitu normal. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan palmomental reflex, di mana pada pemeriksaan palmomental reflex ini saya akan sedikit memberikan stimulus menggunakan ujung dari reflex hammer. Kemudian saya di bagian dari telapak tangan pasien, dari lateral aspek dari metacarpal area dari ibu jari ke bawah dengan arah proksimal hingga distal. Punten ya, Bu, ini tangannya. Kemudian saya akan melihat apakah pada pasien pada saat saya memberikan stimulus terdapat kontraksi dari mental muscle di bagian ipsilateral dari chin-nya. Baik, saya akan melakukan sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien tidak terdapat kontraksi dari mental muscle pada bagian ipsilateral chin. Kemudian saya akan memberikan rangsangan yang kemudian melakukan pemeriksaan Snock reflex, di mana pemeriksaan ini saya akan sedikit memberikan tapping di bagian atas dari bibir bagian atas dan di bawah hidung. Kemudian akan dilihat pada pasien ini tidak terdapat merespon berupa sedikit memoncongkan bagian bibirnya, berarti termasuk normal. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan dari Graf reflex, di mana saya akan memposisikan tangan pasien seperti akan bersalaman. Bu, tangannya boleh pada bersalaman, Bu. Kemudian saya akan memberikan respon pada pasien dan langsung menariknya. Apabila pasien pada kasus ini pasien tidak langsung memegang tangan saya, artinya Graf reflexnya ini negatif dan termasuk normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Meniere-Nielsen examination. Yang pertama, saya akan memiringkan leher
pasien ke arah kanan kiri untuk melihat apakah terdapat cervical rigidity secara perlahan. Punten ya Bu. Baik, pada pasien tidak terdapat cervical rigidity, kemudian saya juga akan melihat apakah pada pasien terdapat neck stiffness atau knuckle rigidity. Yaitu saya akan memposisikan tangan kanan saya di arah sternum, punten ya Bu, dan memposisikan tangan kiri saya di dekat bawah lehernya. Agak dipindahkan. Kemudian saya akan melihat apakah pasien chinnya ini dapat menyentuh ke arah sternum dan melihat apakah pasien terdapat respon kesakitan. Dan juga saya akan melihat apakah kaki pasien terdapat fleksi atau tidak untuk melihat Babinski sign yang pertama. Pada pasien ini tidak terdapat knuckle rigidity dan Babinski sign pertamanya negatif. Brudzinski sign pertama negatif. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2 dan akan dilangsungkan dengan pemeriksaan dari Kernig sign, di mana Kernig sign ini saya akan mengangkat tungkai pasien lebih dari 130 derajat dan melihat apakah pasien merasa kesakitan atau tidak. Untuk pemeriksaan Brudzinski 2-nya saya akan melihat di bagian kaki yang berlawanan apakah terdapat fleksi movement dari kaki yang berlawanan. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaannya agak direlakskan aja. Kemudian saya akan menaikkan lebih dari 130 derajat dan membalikkan. Dan saya akan melihat pada pasien ini juga Brudzinski sign 2-nya negatif. Dan saya akan melakukan dibandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Baik, pada pasien ini juga tidak terdapat Kernig sign maupun Brudzinski sign 2-nya negatif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari Lasik sign, di mana Lasik sign ini saya akan mengangkat tungkai pasien dengan arah 60-70 derajat. Kemudian saya akan melihat apakah pasien terdapat ekspresi nyeri ataupun tidak. Jika terdapat ekspresi nyeri artinya positif. Benar ya Bu? Baik, dan saya akan membandingkan dengan sisi yang sebelahnya. Baik, ekspresi pasien tidak merasakan nyeri, artinya Lasik sign-nya pun negatif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3, yaitu Brudzinski cheek sign, di mana saya akan menggunakan ibu jari saya dengan mengetukkan ke tulang zygomatikus, dan saya akan melihat apakah terdapat movement yaitu tangannya seperti fleksi atau tidak. Ibu bisa dirilaskan tangannya Bu. Benar ya Bu. Baik, pada pasien Brudzinski sign 3-nya ini negatif karena tangannya tidak fleksi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4, yaitu Brudzinski symphysis sign, dimana saya akan menekan di atas symphysis dan saya akan melihat apakah jika positif maka kakinya itu akan sedikit fleksi. Punten ya Bu, saya akan menekannya. Baik, pada pasien tidak terdapat Brudzinski 4 karena pasien tidak memfleksikan kakinya. Baik Bu, silakan duduk kembali. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan baik physiological reflex maupun pathological reflex Ibu baik ya Bu. Pathological reflexnya Ibu negatif semua. Untuk physiological reflex